Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar pada perkembangan dan pertumbuhan, baik dari koordinasi motorik kasar dan motorik halus, kecerdasan emosi, kecerdasan jamak, dan kecerdasan spiritual. Teori intelijensi yang digagaskan oleh Gardner memandang kecerdasan tidak hanya dari berdasarkan kemampuan logika dan bahasa, namun memiliki kecerdasan lain yang selama ini tidak atau kurang terperhatikan, yakni salah satunya adalah kecerdasan kinestetik. Dan di antara kecerdasan yang dicetuskan oleh Howard Gardner adalah kecerdasan gerak tubuh. Dan di mana kecerdasan kinestetik sejatinya bagian dari domain psikomotorik, namun kecerdasan kinestetik ini di dalam dunia pendidikan belum dikembangkan secara maksimal karena kecerdasan ini tidak memiliki porsi yang proporsional baik dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan intrakurikuler. Konsep kecerdasan kinestetis dalam Islam. Menurut Gardner, kecerdasan kinestetis adalah kemampuan seseorang dalam menggerakkan atau mengendalikan sebagian atau keseluruhan tubuh melalui koordinasi belahan otak yang mendominasi. Dalam perspektif Islam, kecerdasan kinestetis mendapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW yang dikenal memiliki kecerdasan kinestetis yang baik, yang ditunjukkan melalui aktivitas fisik seperti mendorong sahabat Rukana yang kuat dan tinggi besar, serta kegemarannya dalam berlari dan anjurannya untuk melakukan latihan renang, berkuda, dan memanah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran pada saat kedua putra Nabi Adam berkelahi hingga salah satunya mati, maka ia bingung bagaimana harus mengurus jenazahnya. Hingga ia mendapat pelajaran dari seekor burung gagak yang menggali tanah untuk menguburkan gagak lainnya yang sudah mati. Seseorang dengan kecerdasan kinestetik akan mampu mengekspresikan idenya melalui gerakan tubuh seperti olahraga, menari, dan lain sebagainya. Kecerdasan kinestetik adalah kecerdasan yang melahirkan keseimbangan antara pikiran dan gerakan tubuh. Kecerdasan kinestetik adalah bakat dalam mengendalikan fisik serta menangani objek-objek secara terampil. Para atlet, mekanik, dan pengrajin adalah seseorang yang memiliki kecerdasan kinestetik. Orang yang memiliki kelincahan tubuh akan mahir melakukan kegiatan menjahit, mekanik, atau model bangunan. Mereka adalah orang-orang yang cekatan yang harus sering melatih tubuhnya agar terus bergerak. Di antara manfaat kecerdasan kinestetik adalah membangun dan meningkatkan kemampuan fisik motorik, menjaga kesehatan tubuh, mengembangkan kemampuan sosial dan sportivitas, dan sebagainya. Adapun profesi yang baik untuk jenis kecerdasan ini adalah atlet, penari, koreografi, pemeran pantomim, aktor atau aktris, model, pramugari, ahli jam, perakit senjata, dokter bedah, trainer, dan sebagainya. Yaitu ada lagi karakteristik orang yang memiliki kecerdasan kinestetik menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengontrol gerakan tubuh dan mengorganisasikan fisik secara halus maupun kasar. Mereka senang melakukan aktivitas yang melibatkan tubuh seperti berlari, melompat, menari, atau manipulasi benda dengan tangan biasanya. Atau memanipulasi benda dengan tangan. Biasanya mereka tidak betah duduk diam terlalu lama dan lebih mudah belajar melalui aktivitas langsung atau praktik nyata. Mereka juga memiliki refleks yang baik, keseimbangan tubuh yang kuat, serta ketangkasan dalam menggunakan alat atau objek tertentu. Selain itu, mereka cenderung mengekspresikan diri melalui gerakan tubuh dan lebih nyaman menunjukkan perasaan lewat tindakan daripada kata-kata. Dalam proses belajar, mereka lebih menyukai pendekatan fisik seperti bermain peran, stimulasi, eksperimen, atau membuat kerajinan tangan.
kreativitas dalam membuat sesuatu dengan tangan, kepekaan terhadap tekstur, serta kemampuan menirukan gerakan yang menjadi ciri khas kecerdasan ini. Baik, saya akan menjelaskan poin 1. Stimulasi kinestetis. Stimulasi kecerdasan kinestetis itu terjadi pada anak saat bermain. Pada saat bermain itulah anak berusaha melatih koordinasi otot-otot dan gerak. Adapun wilayah-wilayah yang dapat dijadikan stimulasi kinestetis adalah sebagai berikut. Dilanjutkan dengan adapun wilayah-wilayah stimulasi kinestetis itu ada 4 poin. Yang pertama ada koordinasi mata, tangan, dan mata dengan kaki. Seperti menggambar, menulis, meremas-remas kertas, itu kan termasuk dari mata ke tangan. Nah, kalau dengan mata dan kaki itu bisa melempar, menangkap, menendang. Nah, itu juga termasuk ke dalam wilayah stimulasi kinestetis. Yang kedua, itu keterampilan lokomotor, seperti berjalan, berlari, melompat, berbaris, meloncat, mencongklak, merayap, berguling, dan juga merangkak. Poin ketiga yang C, keterampilan non-lokomotor, seperti membungkuk, menjangkau, memutar tubuh, merentang, mengayun, berjongkok, duduk, dan juga berdiri. Yang terakhir, D, kemampuan mengontrol dan mengatur tubuh, seperti menunjukkan kesadaran tubuh, kesadaran ruang, kesadaran ritmik, keseimbangan, kemampuan untuk mengambil start, atau kemampuan untuk menghentikan dan mengubah arah. Baik, kecerdasan kinestetis itu berfokus pada fisik, karena inti dari kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menggunakan tubuh secara terampil sebagai alat berpikir, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah. Menurut Howard Gardner, kecerdasan kinestetik ini melibatkan kontrol motorik halus dan kasar yang tinggi, termasuk kemampuan untuk mengatur gerakan dari gerakan-gerakan otot, gerakan antara otak dan tubuh secara langsung, dan oleh karena itu akan menimbulkan bentuk ekspresi, cara belajar, hingga cara berpikir individu dengan kecerdasan ini sangat berkaitan dengan aktivitas fisik. Kecerdasan ini tidak berarti hanya soal kekuatan fisik saja loh teman-teman, atau ketahanan tubuh, kebutuhan juga termasuk, melainkan kemampuan tubuh sebagai sarana utama untuk belajar dan menyampaikan ide. Contohnya, seorang penari menggunakan tubuh untuk mengekspresikan diri dari emosi, raut muka, seperti itu. Seorang atlet mengandalkan gerakan untuk mengatasi tantangan permainan, dan seorang mekanik menggunakan tangan dan gerakan untuk memperbaiki mesin. Dalam semua contoh tersebut, itu termasuk ke dalam tubuh yang menjadi media utama untuk berpikir dan bekerja. Baik, kesimpulannya adalah pendidikan anak usia dini atau PAUD berperan penting dalam membentuk dasar perkembangan anak secara menyeluruh, termasuk aspek motorik, emosional, spiritual, dan kecerdasan jamak. Salah satu kecerdasan yang penting namun sering terabaikan adalah kecerdasan kinestetik. Kenapa begitu? Karena kemampuan mengontrol gerakan tubuh secara koordinasi, menurut Howard Gardner, kecerdasan ini termasuk dalam multiple intelligence dan sangat relevan untuk dikembangkan sejak usia dini. Dalam Islam, kecerdasan kinestetik mendapat perhatian melalui keteladanan Rasulullah SAW yang mengajarkan aktivitas fisik seperti berenang, memanah, dan berkuda. Anak dengan kecerdasan ini mampu mengekspresikan ide dan emosi melalui gerakan, serta cocok untuk bidang seperti olahraga, seni, dan keterampilan teknis. Pengembangannya dapat dilakukan selalu melalui stimulasi bermain yang melibatkan koordinasi tubuh, motorik, serta kontrol tubuh yang baik, sehingga berdampak pada keseimbangan fisik, sosial, dan spiritual anak usia dini. Baik, terima kasih.